Pak Haji sebenarnya ada korelasi nggak sih? Ada korelasi antara BFC Bandung dan BFC Batam nggak sih? Jadi dulu eh, kita dimintai bantuan BFC Bandung. BFC Bandung untuk mendirikan klub bela diri MMA di Batam. Yang datang langsung Yakob ya. Datang menemui saya ke sini, dikenalkan oleh kawan kita. Dia minta bantuan, supportnya untuk mendirikan klub di sana. Bahkan dalam bahasanya itu menjadi cabang lah, cabang dari BFC Bandung. Sehingga akhirnya ketika itu kita intens datang ke Batam, mempersiapkan segalanya, pelatih-pelatihnya juga dari Bandung juga. Bahkan kita pernah menggelar juga event di situ di Batam ya. Termasuk juga Gugun main di sana dengan beberapa fighter yang lain. Kemudian dalam perjalanannya akhirnya ya memang terjadi perbedaan visi lah, visi misi. Terutama setelah ya itu tadi, setelah kami di BFC ini bertransformasi gitu kan, kita menjadi ya, semacam gerakan dakwah juga. Ada hal-hal prinsip yang harus dijaga gitu kan. Dikit nggak boleh Pak Haji bocorin. Ada hal prinsip yang mungkin nggak cocok ya antara kami dengan mereka. Sehingga akhirnya kita putuskan BFC Batam bukan bagian lagi dari Bandung Fighting Club. Mulai tahun kapan? Waduh, saya lupa, beberapa tahun yang Tapi lalu. masih 2015 ke bawah atau? Kayaknya pokoknya gini, sebelum ada JK di sana. Oh, sebelum ada JK Ya. Kita masuk 2016. Iya, iya. Jadi sebelum itu kita udah perbedaan visi ya. Terus kemudian kan JK juga pindah klub kan dari sana. Jadi kalau sekarang ada yang bertanya apakah BFC Batam sama dengan BFC Bandung, oh tidak. Enggak. Ya. Dan bisa saya katakan kalau Bandung Fighting Club the one and the only hanya di Bandung. Namanya aja Bandung Fighting Club. Cuman mereka buat namanya kan Batam, di sana Batam Fighter Club atau apa gitu, saya kurang paham juga. Yang terpenting bahwa ya kita punya jalan masing-masing. Saya kira itu aja. Itu aja Pak. Tapi masih silaturahim jalan? Udah lama lost contact juga ya. Lost contact juga. Saya baca berita Pak Haji. Di situ ada Edwin Canjaya antara politik, dakwah, dan olahraga. Masya Allah. Sudah sejauh itu Pak Haji melakukan kegiatan ini, dakwah ya juga. Kalau nggak salah visinya kan tiap minggu juga ada pengajian kalau nggak salah Pak Haji. Seperti itu Pak Haji. Ya alhamdulillah, ya setelah kita berproses hijrah itu, jadi kegiatannya seperti itu ya. Selain saya memang sehari-hari juga sebagai anggota dewan, di luar daripada itu kegiatan olahraga, kegiatan dakwah juga kita jalankan. Anggota BFC setiap minggu ada pengajian tuh rutin. Wajib. Dan kalau kita ada kegiatan-kegiatan juga sholat berjamaah gitu. Dan anggota kita larang tuh minum minuman keras gitu ya. Melakukan perbuatan asusila. Masanya udah beda Pak. Udah lewat, apalagi narkoba gitu. Merokok pun juga mereka nggak berani di depan saya. Berarti yang suka ngumpet-ngumpet, awas ketahuan. Gitu. Berarti Pak Haji ini udah nggak ngerokok emang Pak Haji dari dulu? Dulu pernah kan waktu hidup di dunia timur. Sekarang udah lama stop saya. Nah, apalagi sekarang kan juga di Bandung banyak harokah dakwah. Harokah dakwah itu gerakan-gerakan dakwah yang kita asuh ya. Kita bimbing. Nah itu juga kegiatan kita sehari-hari selain kegiatan olahraga bela diri. Nah Pak Haji, menurut Pak Haji MMA di Indonesia udah bisa dijadikan jalan hidup belum sih sekarang? Saya melihat belum, tapi sedang mengarah ke sana. Karena ini kita bicara tentang kesejahteraan kan. Betul. Kalau untuk level-level para juaranya, ya saya kan juga tahu ya, hadiah yang mereka dapatkan itu kalau mereka bisa mengatur pola hidup mungkin mencukupi ya. Tapi kalau untuk para fighter pemula yang masuk ke dalamnya, ini saya kira masih belum seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran. Karena kan fighter itu kalau untuk dia meraih prestasi juga harus ditunjang dengan suplemen. Lalu juga asupan gizi kepada tubuhnya gitu ya. Bagaimana mungkin dia mau meraih prestasi sedangkan misalnya untuk makan sehari-hari saja sangat terbatas. Tapi saya melihat ini dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh One Pride, mudah-mudahan nih
ke depan yang idealnya bisa kita dapetin. Ya terlalu jauh lah kalau kita membandingkan misalnya dengan UFC misalnya ya. Karena memang jenjangnya masih sangat-sangat jauh. Tapi setidaknya kita bisa melihat ya sudah mengarah ke sana lah. Mudah-mudahan ini terutama yang kita pikirkan kan kesejahteraan atlet. Betul. Supaya mereka bagaimana juga bisa memberikan hiburan kepada para pemirsa, kepada pencinta seni bela diri, tapi juga kesejahteraannya perlu diperhatikan juga. Ini mungkin boleh lah jadi perhatian ya dari One Pride ataupun dari organisasi-organisasi lain yang mengelola MMA ini. Tapi saya sempat ngobrol sama beberapa teman-teman, memang di Indonesia itu susah nyari sponsor, Bang. Iya. Itu betul. Dari zaman Pak Haji dulu. Saya kan setiap tahun nih, kita juga menggelar event MMA ya. Betul. Duel namanya tuh. Insya Allah nanti bulan Desember ini juga kita mau menggelar. Kenapa kita menggelar itu tadi? Kan kita juga ingin supaya MMA ini juga tetap berkembang di daerah kita. Ya. Supaya nanti pada akhirnya ketika mereka terjun di event-event yang lain, mereka juga sudah siap kan. Nah kita juga berharap di Bandung setidaknya atau Jawa Barat nih MMA juga terus menggeliat bisa hidup. Kita mencari sponsor setengah mati itu. Cuman alhamdulillah sekarang ada perhatian kerjasama dari pemerintah Kota Bandung. Jadi kita dapat support anggaran dari APBD dan kita memang menjadikan MMA ini kejuaraan ini untuk menjadi ikon buat Kota Bandung. Nah mungkin ini bisa diikuti juga di daerah-daerah yang lain. Kalau ingin berkembang, mau nggak mau harus menggandeng pemerintahnya, pemerintah daerahnya begitu ya, bekerja sama, coba siapa tahu bisa dibuat juga seperti kami di sini. Tapi ini pun juga baru 1-2 kali ini. Sebelumnya kita kalang kabut, mati-matian menghidupi kegiatan-kegiatan kayak gitu. Berarti selama 5 kali ya Pak Haji? Sudah 6. Sudah 6 itu pribadi. Mantap Pak Haji. Pribadi. Itu ya, memang kada istilah kan begini, hanya orang gila kata yang mau ngurusin orang olahraga. Habis kita nggak cari untung kan? Hanya kepuasan batin aja. Kepuasan batin. Tapi di sisi lain kita bisa melihat ini berkembang, terus juga melihat anak-anak asuh kita berprestasi gitu ya, mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Itu juga satu kepuasan kan buat kita gitu. Nggak ada, misalnya kalau di camp-camp lain mungkin ada potongan buat Pak Haji nggak ada? Nggak ada. Full buat atlet? Full buat atlet. Mantap. Nggak ada. Kalau di kami nggak ada. Justru dibayarin? Jadi enak ternyata ya. Uang sakunya, kebutuhan mereka. Walaupun mungkin kalau dibilang cukup atau tidak cukup relatif ya. Tapi yang pasti kalau di kami tidak ada potongan-potongan. Bersih buat atlet. Bahkan sebetulnya menurut saya itu juga apa yang mereka terima masih kurang ya. Masih kurang Pak Haji. Untuk kebutuhan mereka, ya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kita atlet-atlet kita kayak Gugun, Yudi, Ade, sampai kita kirim ke klub AK di Thailand. Mereka latihan tuh berapa bulan di sana supaya kemampuan MMA-nya juga berkembang ya. Luar biasa. jadi ya kalau memang mau nyemplung harus total ya. Jangan tanggung, jangan basah-basah. Tapi kan belum tentu ada yang mau ngeluarin duit sebanyak itu kan. Enggak, kalau ya saya juga bukan orang kaya ya. Cuman ya itu tadi karena ini ada misi lain kan, misi dakwah gitu. Selama ini bermanfaat buat orang lain, kenapa enggak gitu? Kita lakukan itu. Nah, terakhir kemarin baru ada silat bebas Indonesia. Ya, termasuk salah satunya BFC. Ya. Itu menurut Pak Haji gimana? Sudah mulai berkembang One Pride atau gimana? Saya harus memberikan apresiasi kepada TV One, kepada One Pride khususnya ya, juga kepada organisasi pribadi baja kan, Silat Bebas Indonesia atas inisiatifnya ya untuk menggelar event silat bebas ini. Kenapa? Karena selain kita harus juga mengembangkan, membesarkan olahraga seni bela diri MMA yang modern kan, tapi juga menurut saya tidak ada salahnya, bahkan sudah sewajarnya, seharusnya kita juga menjaga, membesarkan, melestarikan, mengembangkan seni budaya bela diri asli warisan leluhur budaya bangsa gitu, yaitu pencaksilat. Dan menurut saya ini ke depan akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik perhatian, karena saya tahu persis, saya kan juga kebetulan aktif ya dalam komunitas-komunitas pencaksilat. Ada ratusan aliran di Indonesia ini, ada ribuan perguruan di Indonesia ini, yang tentunya mereka selama ini juga menunggu kesempatan kan untuk tampil. Nah dengan adanya silat bebas, nah ini kan jadi terarahkan.
Dan menurut saya ini untuk ajang untuk membuktikan kemampuan, skill, aliran yang dimiliki dengan tetap mengedepankan persaudaraan dan menjunjung tinggi sportivitas. Jadi saya sangat menyambut baik. Mudah-mudahan ke depan silat bebas ini bukan hanya sekedar eksibisi, tapi juga menjadi program tersendiri gitu ya. Dan nanti memiliki juara-juara di kelas-kelasnya. Sama seperti One Pride gitu kan. Kalau ini untuk MMA, nah kita punya juga nanti juara-juara untuk silat bebas. Saya punya optimisme lah. Insya Allah ini bisa terwujud. Terakhir Pak Haji, menurut Pak Haji, MMA One Pride ini masih bisa berkembang jauh masih Pak Haji? Sangat bisa. Kan sekarang olahraga MMA ini lagi terus booming ya. Saya melihat anak-anak muda Indonesia ini generasi milenial ya. Sampai ada dibuat permainannya kan PS. UFC 4 tuh yang baru kemarin anak saya soalnya beli. Main itu ngajakin saya main juga, cuman saya nggak bisa main PS. Dan saya lihat ini booming. UFC jadi pembicaraan di mana-mana gitu kan. Terus di level Asianya ada One Championship gitu. Nah, Indonesia kan sekarang satu-satunya cuma punya One Pride. Jadi menurut saya ini One Pride bisa berkembang. Setidaknya untuk skop Indonesia ini bisa sangat-sangat berkembang. Cuman harapan saya itu tadi, selain olahraganya berkembang, mudah-mudahan nanti dengan menggandeng sponsor, kesejahteraan para fighternya juga bisa lebih terperhatikan atau ditingkatkan ya. Pelan-pelan lah, karena saya tahu ini nggak mudah. Iya, nggak mudah. Ini pun yang ada sudah kita syukuri kan. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa meningkat. Pak Haji ada pesan untuk teman-teman yang mau jadi atlet? Ya, pesannya untuk menjadi atlet, satu, harus disiplin. Disiplin. Pola hidup, pola tidur, pola makan, itu harus dijaga semuanya. Karena nggak mungkin meraih prestasi ya, tanpa misalnya menjaga pola hidup itu semua. Jadi disiplin juga termasuk dalam latihan. Lalu kemudian siapkan juga mental, karena menjadi petarung itu tidak mudah ya. Itu diuji baik di dalam arena maupun juga di luar arena. Dan selebihnya menurut saya juga tetap harus membuka wawasan, mengembangkan pengetahuan, tidak boleh fanatik hanya terhadap satu kemampuan saja yang dimiliki ya, tapi harus terus dikembangkan. Apalagi kalau mau terjun ke MMA ya, itu semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang kita kuasai, itu semakin baik hasilnya. Itu saya kira. Terima kasih Pak Haji. Waktunya. Sama-sama. Udah mau diganggu sama saya. Lagi sibuk, pulang dari Jakarta coy. Kesini langsung. Demi menemuin saya. Yeah. Semoga sukses Pak Haji. Amin. Sukses dakwahnya. Amin. Sukses kegiatannya, kerjaannya. Amin. Salam buat teman-teman BFC Pak Haji. Sama-sama, terima kasih. Sukses juga buat Rifki, buat One Pride ya. Terima kasih. Buat TV One, semoga semuanya berkah. Amin. Sampai ketemu lagi di ngobat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti bagus.